Worship leader atau yang kita kenal dengan sebutan WL dalam gereja adalah pemimpin puji-pujian yang bertugas mengarahkan jemaat untuk menyembah Tuhan selama ibadah, bertindak sebagai perantara yang menciptakan suasana kondusif agar jemaat terhubung dengan Allah. Mereka memotivasi jemaat melalui nyanyian, membangun atmosfer yang tepat, serta mempersiapkan teknis maupun rohani, doa, latihan, agar ibadah berjalan sesuai pimpinan Roh Kudus. Dalam sebuah ibadah peran WL sangatlah penting. Seorang worship leader bertugas untuk menuntun jemaat masuk dalam hadirat Tuhan, mengarahkan jemaat untuk fokus ibadah, bukan ke band, suara, atau panggung, dan menjadi jembatan antara jemaat dan Tuhan lewat lagu, doa, dan sikap hati. Karena perannya yang penting ini pun WL di beberapa gereja cukup terkenal dan mampu mengangkat nama gerejanya. Di Indonesia sendiri ada beberapa worship leader yang terkenal yang memulai pelayanannya menjadi worship leader di gereja lokalnya. Dari gereja lokalnya ini menjadi WL yang dikenal banyak orang hingga mereka memutuskan bersolo karir menjadi penyanyi rohani yang kenal oleh masyarakat Indonesia. Siapakah 5 worship leader yang berasal dari pelayan WL gereja hingga menjadi penyanyi rohani profesional? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. 1. Franky Kunchoro. Franky Kunchoro adalah penyanyi dan pencipta lagu rohani Kristen Indonesia yang dikenal lewat lagu-lagu penyembahan dan penguatan iman yang sederhana, jujur, dan mudah dinyanyikan jemaat. Akan tetapi sebelum menjadi penyanyi rohani terkenal saat ini, Franky memulai pelayanannya sebagai worship leader di gereja yang terkait dengan Gereja Mawar Sharon, GMS, di Surabaya. Di sana ia dipercaya memimpin tim pujian dan penyembahan sampai melahirkan banyak lagu yang kemudian dipakai di berbagai gereja lokal. Franky aktif melayani di Gereja Mawar Sharon, GMS, saat ia berada di Surabaya, di mana ia diberi kesempatan untuk belajar, melayani, dan memimpin tim pujian. Dari pengalaman inilah ia berkembang sebagai pemimpin pujian, worship leader, dan penulis lagu rohani sebelum kemudian mengembangkan Unlimited Worship serta berkarya secara lebih luas. Beberapa karya Franky Kunchoro sering dinyanyikan di gereja dan ibadah seperti Kau Setia Tuhan, Ku Menyembahmu, Dalam Hadiratmu, Berserah Padamu. 2. Michael Panjaitan. Michael Panjaitan adalah penyanyi rohani Kristen Indonesia yang dikenal lewat suara tenor yang kuat, penuh penghayatan, dan lirik-lirik penyembahan yang mendalam. Ia banyak melayani di ibadah gereja, KKR, dan event rohani lintas denominasi. Akan tetapi sebelum terkenal seperti saat ini, Michael Panjaitan memulai pelayanan musiknya sebagai bagian dari tim worship di Nafiri Discipleship Church, NDC, Worship di Jakarta. Di sana ia melayani sebagai worship leader vokalis bersama tim pujian gereja tersebut sebelum berkarya lebih luas di dunia musik rohani Indonesia. Dari NDC inilah Michael Panjaitan kemudian memilih untuk menjadi penyanyi rohani profesional yang dikenal oleh masyarakat umum. Michael Panjaitan dikenal luas lewat beberapa lagu rohani populer, antara lain, Ku Kagum Hormat Padamu, Yesus Kekuatanku, Dalam Hadiratmu, Tuhan Selalu Menolongku. 3. Sydney Mohede. Sydney Mohede adalah penyanyi, penulis lagu, dan produser musik rohani Kristen Indonesia yang sangat berpengaruh, terutama di dunia pujian dan penyembahan, worship, modern Indonesia. Akan tetapi sebelum dikenal sebagai penyanyi rohani terkenal saat ini Sydney Mohede memulai pelayanannya dalam konteks worship leading di Jakarta Praise Community Church, JPCC, awalnya terlibat melalui kelompok musik rohani seperti Giving My Best, GMB. Dan kemudian True Worshipers, yang berkembang menjadi JPCC Worship di bawah naungan gereja ini di Jakarta, Indonesia. Dari worship leader JPCC inilah Sydney Mohede kemudian menjadi penyanyi rohani profesional dengan karya-karya lagu rohani seperti Ku Percaya Janji MU, Tuhan Tak Pernah Gagal, Yesus Engkau Segalanya, Bapa Yang Kekal. 4. Weliar Kauntu. Nama Weliar Kauntu tidaklah asing di telinga orang Kristen Indonesia. Weliar Kauntu adalah penyanyi dan pencipta lagu rohani Kristen Indonesia yang sangat dikenal lewat lagu-lagu penyembahan yang tenang, puitis, dan penuh kedalaman makna. Karyanya banyak dipakai dalam ibadah gereja karena sederhana namun menyentuh hati. Weliar Kauntu sebelum menjadi terkenal seperti saat ini, dia terlebih dahulu memulainya dari seorang worship leader gereja lokal. Weliar Kauntu memulai perjalanan pelayanannya sebagai pemimpin pujian, worship leader. Dalam konteks ibadah raya di lingkungan gereja Betel Indonesia sejak era 1990-an, terutama sebelum kemudian menjadi worship leader dan pelayan di GBI Plaza Indonesia, Outbox Ministry. Nama dan pelayanan musiknya dikenal luas lewat karya-karya pujian yang dipakai di gereja-gereja karismatik di Indonesia.
Hingga saat ini Welliar Kauntu menjadi penyanyi lagu rohani di Indonesia dengan karyanya lewat lagu-lagu seperti Ku Berlari Pada MU, Jangan Lelah, Ajarku Mengerti, Di Hadirat MU, Satu-Satunya Yang Kuandalkan. 5. Frankie Sihombing. Frankie Sihombing adalah penyanyi, penulis lagu rohani Kristen, worship leader, dan pendeta Indonesia yang sangat berpengaruh dalam dunia pujian dan penyembahan. Frankie Sihombing memulai pelayanannya sebagai WL di gereja GBI. Gereja Betel Indonesia. Frankie banyak melayani dan lagu-lagunya dinyanyikan di lingkungan GBI, termasuk pernah mengisi ibadah di GBI Fatmawati. Karya Frankie Sihombing sangat dikenal dan dipakai luas. Bapa Engkau baik, sentuh hatiku, Yesus Kau segalanya, aku mengasihi MU Tuhan. Sobat Viral Kristen, inilah 5 penyanyi rohani terkenal di Indonesia. Mereka memulai dari seorang worship leader di gereja dan kemudian beralih menjadi penyanyi rohani yang melayani lintas denominasi. Baru ini worship leader GMS Redo Baji juga dikabarkan mengundurkan diri dari GMS Live yang melayani ibadah GMS. Apakah ini pertanda Redo Baji juga akan bersolo karir menjadi penyanyi rohani? Kita tunggu saja. Share pendapatmu di kolom komentar ya.